Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abdul Halim Athaillah. Today saya akan menjelaskan tentang tarekat. Apa itu tarekat, sejarah tarekat, dan aliran-aliran tarekat. Terus tidak hanya itu, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara atau proses untuk mengikuti tarekat. Oke, yang pertama yaitu pengertian tarekat. Secara bahasa, tarekat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tariqah, yang berarti jalan atau cara. Dalam konteks Islam, tarekat merujuk pada jalan spiritual yang ditempuh seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ajaran-ajaran tasawuf. Terus, tarekat biasanya dipandu oleh seorang guru spiritual atau ustadz dan dijalani dengan berbagai amalan khusus seperti zikir, wirid, puasa, latihan pengendalian diri, atau yang biasa kita sebut tirakat. Terus, dengan kata lain, tarekat adalah cara hidup dan pelatihan spiritual yang bertujuan untuk membersihkan hati, pendekatan diri kepada Allah, dan meraih kedamaian hati batin. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah perkembangan tarekat. Tarekat mulai berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat dan tabi'in mulai menyelami sisi batin dari ajaran Islam. Meskipun Nabi tidak mendirikan tarekat secara formal, beliau memberi keteladanan dalam hal pendekatan diri kepada Allah yang kemudian dijadikan dasar oleh para sufi. Pembangunan tarekat mulai terlihat pada abad ketiga Hijriah, ketika tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah menyebarkan ajaran tasawuf. Pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, tarekat mulai terbentuk secara lebih terstruktur, memiliki ajaran, silsilah, dan aturan tertentu. Beberapa tarekat besar seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Saziliyah muncul di masa ini. Di Indonesia, tarekat mulai berkembang sejak abad ke-13, seiring dengan masuknya Islam melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama sufi dari Timur Tengah ke India. Tarekat menjadi bagian penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama karena pendekatannya yang halus dan menyentuh sisi batin masyarakat. Terus selanjutnya yaitu proses mengikuti tarekat. Seperti yang saya katakan tadi, mengikuti tarekat bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi membutuhkan komitmen spiritual. Umumnya seseorang harus mencari guru atau berguru pada seorang guru tarekat yang terpercaya dan memiliki silsilah ajaran yang jelas. Jadi kita harus mengetahui dan mengenal guru kita lebih dalam. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan baiat, yaitu ikrar atau janji setia pada guru untuk mengikuti ajaran tarekat dengan sungguh-sungguh. Dan juga melatih diri secara spiritual dengan mengamalkan zikir, wirid, puasa, terus puasa sunnah, berbagai latihan pengendalian hawa nafsu sesuai bimbingan dari guru. Terus yang selanjutnya, yang terakhir yaitu menjaga akhlak dan kesucian hati. Karena tujuan utama tarekat adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya menguasai ilmu batin. Bagaimana caranya? Ya, kita harus selalu berupaya untuk merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi
sering-sering berzikir. Terus yang selanjutnya yaitu macam-macam tarekat. Ada banyak tarekat yang berkembang di dunia Islam. Di antaranya yaitu tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat ini adalah salah satu tarekat sufi tertua yang paling luas penyebarannya. Ajarannya menekankan amal soleh, keikhlasan dalam beribadah, tawakal, dan pengabdian kepada Allah. Praktik spiritualnya meliputi zikir, doa, dan pembinaan akhlak. Terus yang kedua ada tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah ini didirikan oleh Bahauddin Naqsyaband di Asia Tengah. Ciri khasnya adalah zikir hafi atau zikir dalam hati tanpa suara. Dalam komitmen ketat pada syariat, tarekat ini juga menekankan pentingnya kehidupan sosial aktif, disiplin rohani, dan kebersihan hati. Terus yang selanjutnya ada tarekat Sadzidiyah, didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Sadzili. Ajarannya menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Para pengikut tarekat ini diajarkan untuk tetap terlibat dalam kehidupan sosial ekonomi, namun tetap menjaga kedekatan spiritual dengan Allah. Terus yang selanjutnya yaitu tarekat Tijaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani di Afrika Utara. Tarekat ini berkembang pesat di Afrika Barat dan juga masuk ke wilayah Indonesia, dikenal dengan sistem ijazah khusus dan zikir tertentu. Tarekat ini memiliki jaringan luas dengan struktur organisasi yang rapi. Terus yang terakhir yaitu tarekat Halwatiyah. Tarekat Halwatiyah ini menekankan halwat atau menyendiri untuk ibadah, zikir intensif, dan kontemplasi sebagai sarana penyucian jiwa. Tarekat ini memiliki akar kuat di wilayah Timur Tengah dan juga menyebar ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Halwat dilakukan dengan bimbingan guru dan mengikuti aturan ketat. Itu tadi penjelasan saya tentang pengertian, sejarah, dan aliran tarekat. Memang benar, masing-masing tarekat memiliki metode, wirid, dan pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya tetap sama, mencari keridhaan Allah dan mencapai kedekatan spiritual kepadanya. Itu tadi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.